Ya, kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo Rabu pagi melantik Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Selain tugas pokok Polri, Kapolri baru juga berjanji akan ikut andil dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI, Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu pagi. Menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Resmi menyandang Kapolri, pangkat Listio Sigit pun dinaikkan satu tingkat menjadi Jenderal Polisi. Selain menjalankan tugas pokok Polri, Kapolri baru juga memprioritaskan penanganan COVID-19 yang hingga kini belum reda. Antara lain dengan mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana kita berusaha untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap COVID, baik di dalam kegiatan-kegiatan yang kita disiplinkan, penegakan aturan protokol kesehatan yang terus harus kita lakukan karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, dan bagaimana Polri membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kita semua bisa segera terlepas dari situasi yang ada. Jalan Listio Sigit menduduki Bayangkara 1 terbilang cukup mulus. Setelah terpilih sebagai calon tunggal Kapolri, mantan ajudan Presiden Jokowi juga tidak menemui kendala berarti dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR dan langsung disetujui. Dari Jakarta di Samora, Terry Vans Diba, iNews melaporkan. Usai ditahan, kuasa hukum Ambrosius Nababan mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan dalam kasus ujaran rasisme Natalius Pigai. Kuasa hukum juga pertimbangkan ajukan peradilan penetapan tersangkanya. Hari pertama Ambrosius Nababan ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri. Kuasa hukum Ambrosius kemarin mendatangi Barreskrim Polri. Kuasa hukum Ambrosius mempertimbangkan akan menempuh langkah peradilan, termasuk upaya penangguhan penahanan terhadap kliennya. Masalah pra-peradilan akan kita pikirkan nanti ke depan. Begitu juga mengenai beliau penangguhan penahanan. Karena itu adalah hak kita. Tapi saya akan membaca ini situasi dan kondisi. Kita tidak mau istilahnya ada di antara kita saling curiga. Hukum harus ditegakkan tidak pandang bulu pada siapapun. Kasus dugaan rasisme oleh Ambrosius Nababan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai diusut Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Unggahan Ambrosius Nababan dipicu karena Ketua Umum Relawan Projamin tersebut kesal kepada Natalius Pigai yang mengkritik vaksin Sinovac. Abang tidak ada niat untuk rasisme, tapi hanya untuk mengkritik yang bersangkutan. Mengkritik dengan keras bahwa Pak Pigai, kalau Anda memang tidak setuju Sinovac itu nggak masalah. Semua orang bisa nggak setuju. Tapi jangan Anda expose keluar bahwa saya tidak percaya kepada Sinovac dan saya akan membeli produk dari luar negeri. Itulah pernyataan Ambrosius Nababan sebelum ditahan Barreskrim Polri untuk mengklarifikasi unggahan berbau rasis yang viral di media sosial. Ambrosius menyatakan mengikuti proses hukum. Ambrosius Nababan mengakui bahwa apa yang menjadi viral saat ini adalah benar status yang dibuatnya. Benar abang yang memposting, Bang? Ya, saya yang posting, benar. Oke. Saya akui memang itu postingan saya. Dan sebenarnya gambar itu sebenarnya saya kutip, saya copas dari ada orang bertepatan ya. Saya ketemu ada Fatima namanya, ya Fatima, nengok nanti di Google, itu dia posting juga, tapi tidak dibilang dia rasis. Dan saya tengok juga yang lain-lain banyak juga rupanya, tapi tidak pernah dikatakan orang itu rasis. Tapi kenapa saya yang copas orang punya saya dibilang rasis? Mendapatkan ujaran rasisme, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengaku tidak sakit hati maupun dendam. Yang paling buruk dalam sejarah relasi dengan rasisme itu adalah pemimpin yang berkuasa. Kita khawatir
Indonesia makin lama menghasilkan, memproduksi pemimpin yang bisa membantai suku, terutama yang paling riskan itu adalah Papua. Karena itu ketika orang nanya, kenapa kamu tidak polisikan? Ya cukup yang soal polisikan itu hubungan mereka dengan rakyat saja. Karena ketika mereka teror ke saya, terutama dalam konteks rasisme, itu rakyat Papua yang kena. Merasa ikut, merasakan. Usai diperiksa penyidik Bareskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka, Ambrosius Nababan kini ditahan di Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI akan dilarang terlibat dalam pemilu. Ya, aturan sedang dibahas di DPR dalam RUU Pemilu sehingga menyamakan ex-HTI dengan ex-PKI yang sama-sama melarang mencalonkan diri untuk Pilpres hingga Pilkada. Rancangan Undang-Undang Pemilu merupakan salah satu revisi undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 di DPR. Terdapat beberapa poin yang akan dibahas, namun salah satu aturan yang tersorot adalah soal mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Rencananya akan dibuat aturan larangan ikut pemilu bagi mantan HTI yang resmi dibubarkan 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Aturan tertuang dalam draft pemilu pasal 182 tentang syarat pencalonan yang melarang mantan anggota HTI mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilu. Salah satu pimpinan DPR, Sufmi Dasko, menyampaikan bahwa pembahasan larangan mantan anggota dalam tahap pengkajian. Iya, termasuk itu kita sedang kaji untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama di Komisi 2. Kami juga sudah sedang menghitung dan juga sedang kami kaji dan sedang kami minta pendapat-pendapat dan komunikasi dengan partai politik lain. Draft RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas menyetarakan ex-HTI dengan ex-PKI dalam hal pencalonan. Ex-Partai Komunis Indonesia juga termasuk organisasi yang dilarang sehingga bekas PKI atau orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI juga dilarang mengikuti Pilpres hingga Pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Raffi Ahmad juga hadir dalam program vaksinasi tahap 2. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.